Kak Pinkan jadi semut. Aku juga jadi semut. Tapi ada satu lagi nih. Adik-adik yang tahu nggak kemana temanku? Na 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 na. Kak Dede? Kak Ocep. Wah, semut Dede tapi gede. Iya dong. Ya, karena saya hari ini mau pergi, Kak. Oh, kemana tuh? Saya mau bersaksi Wow, bersaksi tentang siapa dong? tentang Tuhan Yesus dong, Kak. Oh, bersaksi itu berarti menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kak Dede mau cerita? Iya, tapi kita nyanyi dulu. Oh, nyanyi dulu. Iya dong, tadi saya udah dari sana udah nyanyi-nyanyi. Wih, dia udah semangat ya. Heeh. Tunggu, Kak. Kenapa? Adik-adiknya tuh belum disapa. Oh, jangan-jangan mereka lagi masih duduk. Bukan. Lagi. Bukan. Terus? Lagi semangat nungguin Kak Dede kapan munculnya. Oh. Baru sekarang nongol nih. Nama ya tadi ya? Iya. Oke lah kalau gitu kita salam dulu ke adik-adik. Aku duluan ya. Ya. Halo adik-adik. Ketemu lagi sama Kak Ocep. Sama ketemu sama Kak Dede. Dan Kak Pinkan. Wah. Kak, Ah, gimana nih sekarang? kenapa? Adik-adik udah siap belum? Kayaknya sih udah, Kak. Udah. Udah. Kalau duduk itu seneng gak, Kak? Harusnya seneng. Kalau jalan? Seneng dong. Udah. Terus, Kalau sama Tuhan Yesus? wah lebih seneng lagi. Wah. Karena ada lagunya, Kak. Oh iya, Duduk senang, berjalan senang. oke. Bisa? Bisa. Bisa. Adik-adik bisa nggak? Pasti bisa. Masih bisa ya. Bisa. Coba sekarang kita tes dulu. Hmm. Duduk senang, berjalan senang. Di mana-mana hatiku senang. Oeo. Wih, kalau gitu kita mulai, Kak. Ayo. Duduk senang, berjalan senang. Di mana-mana hatiku senang. Oh, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk lagi, duduk senang, berjalan senang. Di mana-mana hatiku senang. Oh, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu Coba Kak Dede senang. duduk lagi dong. Duduk senang. Berlari, Kak. Berlari senang. Di mana-mana hatiku senang. Oh, sejak Yesus tolong saya. Apalagi, Kak? Hatiku selalu senang. Berjalan, Kak. Berjalan senang. Lari deh. Berlari senang. Di mana-mana hatiku senang. Oh, sejak Yesus tolong saya. Hatiku selalu Duduk lagi, Kak. senang. Duduk lagi. Duduk. Senang. Berjalan senang. Di mana-mana hatiku senang. Oh, Sejak Yesus tolong saya. hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya. Hatiku selalu senang. Suaranya sejak Yesus tolong saya. Hatiku selalu senang. Hatiku selalu senang. Kurang senyum. dong. Hatiku selalu senang. Gimana, Kak? Udahlah, oke adik-adik mah. Belum. Udah kayaknya sih. Tadi kan kita bersaksi. Ah. Berarti kita harus berdoakannya sama Tuhan Yesus. Oh iya pasti Kak. Nah, sekarang nih kita lihat. Di sini tadi abis bangun udah ada yang berdoa belum, Kak? Jangan-jangan belum ya Kak? Waduh. Lupa kali Kak. Hah? Karena bangun dia semangat mandi karena mau sekolah minggu. Waduh, gak boleh, Kak, harus doa dulu. Oh harus doa dulu. Berarti kita harus doa bareng-bareng ya, Kak? Iyalah kalau begitu. Kalau gitu sekarang teman-teman, adik-adik semuanya berdiri semua. Sikap doanya dong Kak. Sikap doanya, lipat tangannya. Matanya tutup. Berdiri tutup. Kiri supaya kanan. Jangan lirik. Oh, nggak boleh. Terus, apalagi, Kak? Nyanyi. Oh, yang nyanyi. benar. Iya kita nyanyi Kita dulu mau Kak. nyapa Siapin Tuhan Yesus hati ya? dulu iya Kak. Selamat pagi, Bapak.
Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Katakan, ku memuji Engkau Tuhan. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Samuli petangan kayo sa berdoa. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Roh Kudus. Karena Engkau sudah baik. Begitu baik. Begitu baik. Kepada kami. Kami mengucap syukur. Kami memuji. Nama Tuhan. Karena Tuhan. Raja. Di atas segala raja. Yang memberkati kami. Yang menolong kami. Dan sekarang kami mau melanjutkan puji-pujian kami. Kau pimpin Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Mana Kak? Jangan duduk Kak. Kau boleh duduk? Jangan. Waduh. Adik-adik juga nggak boleh duduk dulu. Kita mau lanjut lagi. Lanjut Kak. apa nih? Nyanyi Kak. Oh nyanyi. Nyanyi lagi, apa dong? Kak. Kita mau bilang yang itu tuh Kak, yang beranjak. Beranjak. Terus yang goyang. Oh gini. Takkan beranjak. Iya. Kok nadanya Takkan? aneh sih Kak? Takkan? Bergoyang. Oh bergoyang. Iya. Nadanya jangan dirubah Kak, aneh. Gimana? Nadanya Kak? Ayo, coba kita tanya Kak Pinkan. Nah gimana Kak? Tak akan bergoyang. Ya gitu Kak. Tak akan beranjak. Tak akan bergoyang. Oke. Cep. Ayo. Kita nyanyi ya. Ya. Adik-adik berdiri semua ya. Berdiri. Nah. Siap-siap goyang. Gerakan Kak Dede paling bagus biasanya dong. Enggak juga sih. Oh enggak. Waduh. Enggak lah. Kak Dede gerakan paling bagus di sini. Masa? Ya kita mulai kapingkan. Biarpun gunung-gunung. Biarpun gunung-gunung beranjak. Dan bukit-bukit pun bergoyang. Tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak.
dan bukit-bukit pun bergoyang. Tapi kasih setiamu tak akan Tak akan apa, Kak? beranjak dari. Tak akan beranjak. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Goyang, Kak. Tak akan beranjak, tak akan Sampai bergoyang. bawah. Demikianlah firman Tuhan yang Yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku lagi ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak gimana, Kak? Tak akan, Ke atas. tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan Yang mengasihiku. yang mengasihiku. Lagi, Kak, tak akan. Tak akan Tak beranjak, akan. bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yang mengasihiku, Kak. Tapi kayaknya masih semangat, Kak. Semangat dong. Karena Tapi sekarang waktunya kita dengar kesaksian firman Tuhan. iya, itu dia, Kak. Sekarang saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Adik-adiknya udah semangat tuh, Kak. Berarti adik-adiknya nggak ada boleh goyang-goyang lagi. Nggak boleh. Tadi kan udah goyang-goyangnya. Udah. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Tuhan. Iya, terus kita mau dengerin itu, Kak. Yang siapa sih yang bersaksi nanti, Kak? Aku nggak tahu. Ya, aku kan pengen tahu. Oh, kalau mau tahu, Hah? sekarang doa dulu. Heeh. Nanti kakaknya cerita firman Tuhan. Tentang bersaksi-bersaksi ya, Kak. Nah. Kayak aku yang mau bersaksi ya, Kak. Nah, betul. Oke deh kalau gitu. Oke, adik-adik semuanya berdiri, semuanya. Lipat tangannya. Kita mau nyanyi firman Tuhanku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bersungguh-sungguh berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku, Yesus tolonglah kami Tuhan. Yesus tolong padaku. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Karena Tuhan. Sudah pimpin. Sudah pimpin. Pujian kami. Pujian kami. Sekarang. Kami siap. siap. Untuk. Mendengarkan. Firman Tuhan. Kami buka. Hati kami. Dan juga. Telinga kami. Supaya firman-Mu. Dapat tertanam. Dan bertumbuh. Di hati kami. Tuhan Yesus. Engkau berkati. Kakak kami. Yang akan. Menyampaikan. Firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Wah, Kak. Ya.
Berarti waktunya kita Kita duduk kita juga duduk diam, Kak. duduk yang manis, Iya. dengerin firman Tuhan. Betul, Kak. Kata yang cerita Kak Cidewi loh. Oh. Berarti kita harus panggil ya? Ah, boleh, boleh. Adik-adiknya. Sekarang, Tapi adik-adik udah duduk ya? Udah ya? nah udah. Kita panggil Kak sekarang. Ya. Kita mau panggilnya kemana nih? Kak Cidewinya, masih jauh kalau adik-adiknya nggak duduk manis. Oh gitu. Oke, Kalau adik-adik. gitu kita panggil biar adik-adiknya duduk manis. Oke, kita panggil ya. Ya. Kita panggil Kak Cidewi ya gitu ya. Ya. 1, 2, 3. Kak Kak Cidewi! Cidewi! Belum. Tuh. Wah, Itu udah jalan. Kalau gitu kita duduk sana deh. oh, yuk. Yuk. Halo adik-adik, ketemu lagi ya sama Kak Cidewi. Nah, hari ini adik-adik Tuhan mau bicara apa ya sama adik-adik? Tadi Kak Cidewi dengarnya nih Tuhan bilang ya bahwa adik-adik harus berani dan tidak malu menjadi saksi Tuhan. Itu apa sih ya Kak Cidewi? Menjadi saksi Tuhan tuh apa? Banyak ya adik-adik yang belum mengerti ya saksi Tuhan tuh misalnya apa sih Kak Cidewi? Mau tahu ya? Mau tahu? Kalau gitu Kak Cidewi kasih ceritanya dulu ya. Mau ya? Oke? Kalau gitu adik-adiknya semua siap duduknya semuanya? Matanya sudah? Lihatin sudah? Oke kalau gitu. Nah adik-adik nih ada nih Bapak namanya Pak Paulus dan Bapak Silas. Nih Kak Cidewi taruh sini dulu ya. Nih. Pak Paulus dan Bapak Silas ini dia itu mau mengajarkan firman Tuhan adik-adik. Dia suka pergi ke kota-kota di mana dia mau menyebarkan Injil. Nah adik-adik saat ini Bapak Paulus dan Bapak Silas sedang berada di kota Filipi. Nah adik-adik setiap kali mereka sampai ke satu kota, mereka selalu mencari tempat ibadah orang-orang Yahudi. Orang-orang di tempat ibadah mereka nih. Wah sekarang di Filipi pun mereka mencari tempat ibadah. Nah adik-adik di tempat ibadah itu ternyata kita lihat ya ada siapa aja nih coba. Wah banyak nih adik-adik nih. Nih orang-orang yang datang dan salah satunya nih coba kita lihat nih ada siapa ini. Nih ada Ibu sini aja deh. Ibu Lydia adik-adik nih ya. Nah waktu di tempat ibadah itu Pak Paulus menceritakan siapa itu Tuhan Yesus. Dia menceritakan kebaikan Tuhan. Dia menceritakan jalan keselamatan untuk setiap manusia. Pokoknya adik-adik di tempat ibadah itu Paulus dan Silas memberitakan kabar Injil, kabar sukacita. Di antara mereka ini ternyata ada satu nih Ibu Lydia yang mendengarkannya serius adik-adik. Wah hatinya digerakkan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman yang disampaikan oleh Bapak Paulus dan Silas. Ibu ini penuh dengan sukacita adik-adik. Dan adik-adik tahu nggak yang diberitakan oleh Paulus dan Silas ternyata Ibu Lydia ini mau menerima Tuhan Yesus. Ternyata adik-adik bukan hanya Ibu Lydianya saja yang mau menerima. Nih siapa lagi nih? Yang mau menerima Tuhan Yesus tuh. Nih ternyata seluruh keluarganya adik-adik nih. Anak-anaknya. Wah pokoknya keluarganya mau menerima Tuhan Yesus adik-adik. Dan bukan hanya mau menerima ini aja adik-adik. Mereka pun mau di apa adik-adik? Dibaptis. Iya adik-adik. Melihat ini tentu saja Paulus dan Silas itu sukacita karena ada yang mau bertobat dan menerima Tuhan. Nah adik-adik Ibu Lydia mengundang Pak Paulus dan Silas untuk
tinggal di rumahnya. Jadi adik-adik mereka tinggal di rumah Ibu Lydia. Nah, pada suatu hari ketika Paulus dan Silas kembali ke tempat ibadah, adik-adik tahu nggak? Di situ juga banyak lagi perempuan-perempuan yang mendengarkannya. Dan ada nih adik-adik satu nih. Nih, ada satu ibu nih yang selalu mengikuti Paulus dan Silas. Nih, kalau Paulus kemana-mana ya adik-adik ya, dia selalu bilang gini, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Jadi dia ngomong terusnya adik-adik. Pak Paulus kemana diikutin, kemana diikutin. Pokoknya setiap kali dia selalu mengatakan bahwa mereka ini adalah hamba Allah yang maha tinggi yang memberitakan jalan keselamatan. Adik-adik, apa yang diucapkan oleh ibu ini itu benar bahwa mereka memberitakan jalan keselamatan. Tapi adik-adik, ibu ini bukan maksud untuk menyanjung mereka atau menyanjung Tuhan. Tapi dia untuk mengejek. Ternyata setelah Kak Cidewi dengar ya adik-adik. Ternyata nih ibu ini punya kuasa gelap. Dia punya roh tenung. Ibu ini adik-adik ya bisa meramal. Tahu nggak adik-adik meramal? Hah? Nanti tanya mamanya ya, apa sih meramal? Dia bisa meramal nih, bisa melihat, oh orang ini besok bisa dapat berkat yang gede. Orang ini besok bisa sakit, gitu adik-adik. Tapi dia meramal tuan-tuan yang kaya itu bukan dari kuasa Allah. Dan dia meminta apa adik-adik? Uang. Dia mencari uang dengan kuasa gelap. Itu tidak boleh adik-adik ya, itu akan mempunyai dampak yang jelek. Dan adik-adik tahu ya, dia itu punya tuannya juga yang melindungi dia. Nah, karena berhari-hari nih adik-adiknya setiap kali pergi dia ngikutin terus nih Paulus dan Silas. Akhirnya pada suatu hari dia bilang apa? Dia menghardik perempuan ini. Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Adik-adik, seketika itu juga keluarlah roh jahat itu. Nah adik-adik, karena perempuan ini udah gak punya roh jahat yang bisa membuat dia hebat. Nih adik-adik, apa yang terjadi ya? Nih, ternyata nih yang melindungi dia, bapak-bapak ini marah adik-adik nih. Waduh, sekarang aku udah gak punya penghasilan lagi karena orang ini sudah tidak bisa meramal, gak bisa mendatangkan duit, mendatangkan uang adik-adik ya. Nah, karena bapak-bapak ini kesel sama Pak Paulus dan Silas. Nah, adik-adik dia mendatangi Paulus dan Silas dan menyeret Paulus dan Silas dibawa kemana adik-adik? Ke mahkamah orang Romawi nih. Dia dibawa ke pasar katanya. Dia mau diadili. Kemana ya ini ya? Sini aja nih. Kelihatan kan nih Kak? Nih. Bapak-bapak ini adik-adik. Dia bilang apa? Nih Paulus dan Silas nih mengajarkan adat istiadat orang Yahudi yang bertentangan dengan orang Romawi. Jadi dia mau merusak nih. Jadi adik-adik semua yang ada di pasar pun nih ya. Yang ada di pasar pun ikut-ikutan nih adik-adik tuh. Wah, ikut-ikutan menghujat Paulus dan Silas. Ikut-ikutan merasa tidak suka dengan Paulus dan Silas. Akhirnya adik-adik ya, Paulus dan Silas itu dibawa oleh mahkamah, dibuka bajunya dan dia dicambuk adik-adik dan dimasukkan ke dalam penjara. Tapi adik-adik tahu nggak? Bapak Paulus dan Silas walaupun sudah dicambuk, sudah dimasuk penjara, tapi Pak Paulus dan Silas tidak menjadi takut karena dia tidak melakukan kesalahan. Adik-adik, dia hanya memberitakan Injil keselamatan. Nah, adik-adik, Tuhan berpesan juga ya pada adik-adik bahwa adik-adik jangan takut, adik-adik jangan malu waktu mengabarkan Injil
keselamatan. Dan caranya gimana sih Kak Cidewi? Kok aku tuh nggak mungkin ya seperti Paulus dan Silas memberitakan firman di kemana-mana ya adik-adik ya. Adik-adik masih kecil. Ada caranya. Adik-adik misalnya dengan kelakuan adik-adik, dengan perbuatan adik-adik, dengan perkataan adik-adik. Misalnya nih ya, di rumah nih adik-adik punya mbak. Adik-adik kalau nggak suka sama mbaknya, mbak gitu. Boleh? Boleh nggak? Enggak. Kalau di rumah misalnya mau minta apa, Mbak tolong ya ambilkan aku sepatu. Mbak tolong ya ambilkan aku minum, jangan Mbak. Itu dari perbuatan adik-adik. Jadi nanti mbaknya bisa lihat, ih ini bener ya anak. Ini adik ini suka sekolah minggu, diajarkan firman Tuhan. Ternyata ada Yesus di dalam hati adik-adik. Atau misalnya adik-adik ketemu temannya melakukan kesalahan, misalnya adik-adik menjatuhkan pensil temannya atau apa, jangan kamu sih naruhnya sembarangan jadi jatuh. Enggak ya, tapi sorry ya, aku sudah menjatuhkan barang kamu. Jadi adik-adik memberitakan Injilnya nggak usah harus seperti Pak Paulus dan Silas ya, tapi dari perbuatan dan perkataan. Nah, sekarang di sini kita semuanya sudah dengar ya. Kalau gitu sekarang kita mau doa biar Tuhan menggerakkan hati kita semua untuk menjadi saksi Tuhan, tidak malu dan tidak takut. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami dapat menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.